Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiatul Azhara dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap bimbingan kelompok. Tujuannya agar setiap pemimpin kelompok mengetahui tahap-tahap sebelum melakukan praktik bimbingan kelompok. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, kedua tahap peralihan, ketiga tahap kegiatan atau inti, kemudian yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Kemudian di tahap pembentukan terdiri dari 6 poin, di mana yaitu mengucapkan salam, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan terima kasih kepada konseli, contohnya berterima kasih telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu memimpin doa, contohnya pemimpin kelompok memimpin doa terlebih dahulu sebelum melakukan bimbingan kelompok. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. Contohnya, kita memberitahukan tentang pengertian bimbingan kelompok dan apa tujuan bimbingan kelompok itu. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Contohnya, memberitahukan asas-asas apa yang harus diterapkan dalam bimbingan kelompok. Kemudian yang keenam yaitu kesepakatan waktu. Contohnya, baik anak-anak, untuk itu kita sepakati dulu waktunya. Jadi waktunya yang kita gunakan sekitar 35 menit sampai 45 menit. Kemudian yang ketujuh yaitu perkenalan disertai dengan games. Contohnya, membuat anggota kelompok saling mengenal dengan memberikan berupa games agar suasana menjadi cair, tidak kaku. Kemudian tahap yang kedua yaitu peralihan. Tahap peralihan ini ada 4 poin, di mana terdiri dari menjelaskan kembali pengertian bimbingan kelompok. Contohnya, apabila anggota kelompok masih ada yang belum memahami apa itu bimbingan kelompok, jadi pemimpin kelompok dapat menjelaskan kembali pengertian bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan permainan. Contohnya, menjelaskan aturan bermain games, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan games. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan tentang kesiapan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, contohnya setelah melakukan games, kita tanya ulang kepada anggota kelompok, apakah sudah siap melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, apabila anggota kelompok menjawab siap Bu, maka kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok. Misalnya, menyampaikan bahwa dalam bimbingan kelompok ada dua topik, yaitu topik yang pertama topik tugas dan yang kedua yaitu topik bebas. Topik tugas ini yaitu pembahasan yang sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok. Kemudian topik yang kedua topik bebas. Topik bebas artinya topik yang belum ada atau belum ditentukan. Nah, nanti akan dibahas bersama-sama topik apa yang akan dibahas di dalam tahap kegiatan. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap inti. Tahap inti atau tahap kegiatan terdiri dari 6 poin. Pertama itu mengemukakan topik yang telah disiapkan. Contohnya, menjelaskan atau membahas tentang pergaulan bebas. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pentingnya topik yang akan dibahas nantinya. Contohnya, menanyakan kepada anggota kelompok bahwa seberapa pentingnya kita mengetahui bahayanya dari pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab topik yang akan dibahas. Contohnya,
saling tanya jawab tentang masalah pergaulan bebas antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok. Kemudian yang keempat yaitu pembahasan topik secara tuntas. Contohnya menjelaskan tentang hal-hal yang penting tentang bahayanya pergaulan pergaulan bebas secara tuntas. Kemudian yang kelima yaitu selingan. Nah, contohnya itu kita kasih games agar suasana kembali mencair dan aktif serta menghilangkan kebosanan. Kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Contohnya menyimpulkan semua pembahasan yang dibahas selama kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, menjelaskan bimbingan kelompok akan segera diakhiri. Contohnya, menanyakan kepada anggota kelompok bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera diakhiri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penilaian tentang pembahasan yang telah diterima. Contohnya, menanyakan kelompok berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan kegiatan selanjutnya. Contohnya kita akan menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa bimbingan kelompok tidak berakhir sampai di sini saja, tapi akan dilanjutkan di lain waktu. Kemudian yang keempat yaitu ucapan terima kasih. Misalnya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kemudian yang kelima yaitu berdoa. Misalnya pemimpin kelompok memimpin doa dan kemudian berdoa dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu perpisahan. Misalnya menyampaikan bahwa perpisahan kita hanya sementara dan akan dilanjutkan di hari selanjutnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tahap-tahap bimbingan kelompok. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.